Okay, now student, we are going to daily devotion. So, take your Bible, daily devotion book, pencil and put on your table. Okay, our devotion today is about Numbers 17 verse 1 until 13. Okay, let's read together. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, satu suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikian aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak mendengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga mendekat kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Demikian. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nah, di sana berbunyi tentang tongkat Harun berbunga. Nah, di cerita yang sudah kita baca, ternyata Allah memilih Harun untuk menjadi pemimpin. Nah, sama dengan Musa yang memimpin bangsa Israel, ya kan? Nah, tapi sebelumnya ceritanya itu kenapa harus Harun? Nah, karena
bangsa Israel itu memiliki sungut-sungut. Wah, apa yang telah dikerjakan Musa, mereka berkata itu tidak benar, itu tidak baik, dan mereka tidak mau menerimanya. Karena perjalanan bangsa Israel dari Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian itu sangat lama, karena ulah mereka sendiri, ulah bangsa Israel. Nah, menarik di sini, pilihan Allah tidak pernah salah, ya kan? Yang memilih tongkat dari 12 tongkat itu, yaitu tongkat Harun. Nah, ketika Tuhan Allah memilih tongkat Harun, yang terjadi tongkat Harun itu bertunas, berbunga, dan berbuah. Nah, dalam satu malam itu tongkat Harun itu bisa berbuah, berbunga, bertunas. Nah, apa yang terjadi di situ? Itu menyatakan apa? Menyatakan kebesaran Allah, dan juga menyatakan bahwa Allah tidak pernah salah memilih orang, ya kan? Nah, karena Allah memilih, baik kita bayangin ada 12 tongkat yang ada dipegang oleh bangsa Israel. Bangsa Israel kala itu, nah karena mereka memiliki 12 suku. Masih ingat kan anak-anak? 12 suku itu apa? Ya, ada banyak. Itu anak dari Yakub itu sendiri, ya kan? Anak dari Bapak Yakub. Ada sampai 12 suku. Nah, yang menarik lagi adalah dari 12 itu Allah tidak pernah salah memilih satu di antara mereka. Allah memilih suku Lewi, yaitu Harun, untuk menjadi pemimpin bangsa itu, untuk meredakan sungut-sungut bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini terkenal dengan banyak sungut-sungut, bebal, keras kepala. Mereka tidak pernah mendengarkan apa yang diberikan Musa, apa yang dikatakan Musa. Mereka ingin mengerjakan apa yang mereka tahu, apa yang mereka mau, yang menurut mereka itu sangat menyenangkan mereka. Tetapi apa yang menyenangkan mereka itu tidak menyenangkan Allah. Nah, hingga akhirnya Musa berkata bahwa kita harus mengerjakan yang ini, mengatakan itu kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel tetap menolak, bahwa mereka tidak mau mengerjakan itu. Nah, anak-anak, ketika di dalam sungut-sungut pun Allah mendengarkan sungut-sungut bangsa Israel. Mereka ingin mengganti Musa sebagai pemimpin. Nah, Allah tidak tinggal diam. Allah bertindak di sana. Allah bertindak untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin di sana, supaya meredakan sungut-sungut itu tadi. Nah, hingga akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk mengumpulkan tongkat-tongkat para pemimpin, hingga memilih satu yang tepat, yaitu Harun. Nah, memilih Harun untuk menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Tidak terbayang kalau Allah tidak melihat dengan jeli siapa yang akan dipilihnya. Mungkin tidak terjadi pertunasan itu. Nah, tapi ketika Allah memilih orang yang tepat, maka akan terjadi perkembangan, maka akan terjadi pertumbuhan, maka akan terjadi penyebaran. Sehingga yang kita lihat, yang kita baca dari bacaan ini, bahwa tongkat Harun itu bertunas, bertumbuh, berbunga hingga sampai berbuah. Buah yang sangat baik, pertumbuhan yang sangat baik.
Jadi anak-anak, di saat sekarang pun Tuhan tidak pernah salah memilih kita menjadi anaknya. Ia memilih kita yang mungkin orang-orang berkata masih kecil, tapi kita sudah harus berdampak. Nah, itu Tuhan tidak pernah salah, karena kita dituntut ke sana. Tuhan tidak pernah memandang rupa, memandang tinggi, memandang jabatan, tidak pernah. Nah, makanya anak-anak, teacher yang ada di rumah sekarang, kitalah menjadi pilihan Tuhan saat ini. Tuhan tidak pernah salah memilih kamu, memilih siapapun untuk menyertakan kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Nah, di sini teacher mau bilang kembali bahwa Tuhan itu senantiasa melihat apa yang kita rasakan, ya kan? Seperti yang dirasakan Musa, ia sudah jenuh dengan memimpin bangsa Israel, dan pada akhirnya nanti Musa kadang-kadang marah juga sama Tuhan oleh karena kebebalan bangsa Israel. Namun Allah tidak pernah tinggal diam. Allah bertindak hingga memberikan kuasanya kepada Musa. Nah, pembelajaran dari kitab ini mengajarkan kita untuk tidak pernah bersungguh-sungguh dan jangan pernah mengecewakan Tuhan, dan jangan pernah menghilangkan pengharapan kita pada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memilih, maka itulah pilihannya. Ketika Tuhan sudah menetapkan, maka itulah ketetapannya. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, ketika kita pun sudah mengenal Tuhan, kita tidak pernah lagi menghilang. Nah, kita tidak pernah lagi menjadi orang yang sama seperti kita yang dahulu. Nah, jadi tetap memiliki pegangan teguh kepada Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Nah, dan ketika setiap pengharapan, kekhawatiran yang kita rasakan saat ini, jangan pernah bersungut-sungut, karena Tuhan punya rencana untuk kita. Oke, anak-anak, devotion today has finished, and I have a question. What did you get from the devotion today? Write down the devotion book, and don't forget, send it to me before 8 a.m.